Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, baik, kita akan mempelajari sedikit mengenai pengenalan tentang aplikasi CorelDRAW. Mungkin akan memberitahukan sedikit saja yang saya ketahui saja tentang aplikasi CorelDRAW ini. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ini adalah tampilan pertama CorelDRAW X7. Ketika kita buka, baik, kita mulai dulu dari bagaimana cara membuka memulai pekerjaan terbaru kita. Baik, kita ambil yang namanya new document. Kalau kita ingin memulai baru, baik, ini adalah aturan yang akan kita pakai. Kalau misalkan kita ingin menggunakan ini adalah aturan defaultnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aturan lain, pengaturan lain bisa diatur di sini. Atau nanti bisa juga diatur di mana namanya? Di di sini ketika kita sudah mulai pekerjaan baru. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah membuka jendela baru di aplikasi CorelDRAW ini. Baik, kita akan kenalkan satu-satu dari yang saya ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah yang ini, itu Pick Tool. Pick Tool ini adalah tampilan kursor normal kita atau pilihan-pilihan kita. Bagaimana kita ingin memilih menggunakan kursor. Kalau ini bagaimana cara kita untuk memperbagus atau merapikan nanti objek-objek yang akan kita kerjakan nantinya. Ini adalah menu pemotongan, ada crop, pisau, knife, terus ada virtual segment delete dan lain-lain, dan eraser. Inilah menu-menu untuk menghapus, memotong dan lain-lain. Ini adalah menu pembesaran. Terus inilah menu garis, line. Menu garis, ada di sini pilihan banyak sekali. Ada freehand, 2-point line, bezier, pen, spline, polyline, dan 3-point curve. Terus ada smart drawing. Itu akan kita jelaskan nantinya. Terus di sini adalah artistic media tool. Di sini nanti kita akan menggunakannya ketika nanti kita akan mengkreasikan bentuk-bentuk objek garis kita nantinya. Terus ini adalah rig. Ini adalah menu objek bidang petak. Ada persegi ya, maksudnya. Ada persegi yang bisa kita atur rectangle. Terus ada 3-point rectangle. Jadi penggunanya nanti akan dijelaskan lebih jelas nantinya. Terus ada ellipse. Ini adalah menu lingkaran. Tool lingkaran nantinya. Tool lingkaran bagaimana kita nanti memvariasikan lingkaran kita nanti di sini. Terus ada menu-menu bidang lainnya. Di tool ini ada polygon, star, complex star, graph paper, spiral. Terus ada ini basic shape. Ini nanti bagaimana objek-objek kita bidang seperti lingkaran, segitiga, persegi. Di sini ada nanti. Ini adalah menu-menu panah, row shapes. Sini adalah menu flowchart. Flowchart itu kayak bagaimana? Alur gitu ya. Terus banner shapes. Ini adalah kayak spanduk gitu. Objek-objek yang semisal spanduk. Dan call out ini adalah bagaimana ya? Call out ini semacam balon percakapan. Itulah. Terus ini ada tool huruf dan tabel. Sini text and table, dan di sini adalah parallel dimension. Ini jarang saya gunakan, jadi mungkin nggak akan saya pelajari. Terus strike line connector. Terus di sini ada objek-objek lain, tool-tool lain ya. Ada drop shadow, bagaimana kita nanti mengatur pola bayangan pada objek, contour, blend, distort, envelope, and extrude. Terus ini transparansi tool. Ini nantinya bagaimana kita mengatur
transparansian pada sebuah objek. Sini ada color eyedropper, terus attribute eyedropper. Dan di sini nanti kita akan bisa menambah tool-tool lain yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan ada beberapa tool yang tidak saya gunakan di sini. Ada line flyout, terus edit fill and color. Sini nggak saya tambahkan. Terus di sini ada menu lain, tool lain yang yang nggak termasuk, yang nggak muat di sini. Jadi dimasukin ke sini. Ada nanti interactive fill tool. Di sini nanti bisa kita mengatur bagaimana degradasi warna dan lain sebagainya. Ini smart fill tool. Ini nanti kita akan jelaskan nanti ke depannya. Sini ada beberapa menu. Dalam CorelDRAW ada beberapa menu. File, edit, view, layout, object, effect, bitmaps, text, table, tools, windows, and help. Jadi di sini ada pertama menu file. File ini adalah menu-menu untuk pengaturan file kita ke depannya. Ada ketika kita membuat baru, kita bisa menekan new. Ketika kita ingin membuka file yang telah kita kerjakan, kita bisa menekan open nantinya. Kalau kita ingin menutup bidang kerja ini, kertas kerja ini, kita bisa menutup dengan close atau close all. Kalau misalkan close all, kalau misalkan kita ingin menutup semua. Terus save as. Save as ini kalau kita ingin menyimpan baru ya. Kalau save nanti kalau kita sudah membuat pekerjaan yang telah kita simpan dan kita ingin mengupdate-nya kembali. Save as template. Terus acquire image. Terus import itu memasukkan objek ke dalam tempat kerja kita. Terus export for itu export dulu. Export ini adalah ketika kita sudah selesai mengerjakan sesuatu, kita bisa mengkonversikannya ke format karya, misalkan kayak JPEG, PNG atau dan lainnya, kayak PDF dan lain sebagainya. Export for, send to. Nah, nanti kita akan bisa kirim kemana saja, ke Bluetooth, ke email, ke fax dan lain sebagainya. Dan kita lanjut yang lain, yaitu edit. Edit ini bagaimana nanti kita akan mengatur kayak mengulang, membatalkan perintah kita sebelumnya, kayak undo, redo, repeat dan lain sebagainya. Pass, terus pass special dan lain sebagainya. Terus view ini jarang saya gunakan, mungkin nggak akan saya jelaskan ya. Oh ya, ada pack, grid dan lain sebagainya. Terus layout ini jarang juga saya gunakan, jadi nggak akan saya jelaskan terlalu banyak. Terus simbol ini ada beberapa yang bisa kita gunakan, kayak position, mengatur posisi, memutar objek, memberikan efek berupa cermin, terus penskalaan yang sama, terus size dan lain sebagainya. Lalu sini ada line, lalu order ini bagaimana nanti kita mengatur yang mana di depan terlebih dahulu, yang mana di belakang. Sini kita bisa mengaturnya. Terus group ini bagaimana nanti kita menggabungkan objek. Terus lock ini adalah kalau kita ingin mengunci sebuah objek, jadi dia nggak akan lari-lari. Terus shaping ini bagaimana kita mengcombine sebuah objek, beberapa objek menjadi satu. Terus join course dan lain sebagainya. Terus effect ini adalah bagaimana pengaturan efek nantinya, pengaturan efek untuk objek nanti ke depan. Terus bitmap ini pengaturan kepada gambar-gambar yang bersifat bitmap. Terus text, pengaturan kepada teks pastinya ya. Terus table, tools dan windows. Terus help ini untuk bantuan kalau misalkan kita ada ingin pertanyaan dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.